Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Gemi Wahyuni, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2, Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Malang. Ya, sebelumnya selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan untuk Ihsan pimpin doanya. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Ya, ada yang tidak masuk? Oke, coba saya absen ya. Saya absen dulu. Adis Tanesa, Aldia, Anggun, Arvin, Aulia, Azazra. Alhamdulillah hari ini lengkap. Ya, sebelumnya coba dicek dulu lingkungan kalian yang untuk menciptakan kenyamanan ketika belajar. Dicek apakah ada sampah yang ada di sekitar kalian. Ya, alhamdulillah ya. Sebelumnya gini, sedikit mengingat materi sebelumnya anak-anak ya. Nah, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas proses sosial asosiatif, yaitu proses sosial yang mengarah ke terjadinya kesatuan atau kerjasama di dalam masyarakat. Coba tunjuk jari yuk, apa saja bentuk-bentuk dari proses sosial asosiatif? Kerjasama, akomodasi, asimilasi, amalgamasi, akulturasi. Ya, materi kemarin ya, di mana kelimanya ini baik kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan amalgamasi di dalam masyarakat itu nanti sifatnya dapat menyatukan ya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, ya dapat mengarahkan masyarakat ke dalam bentuk kesatuan. Apa yang dimaksud dengan akulturasi? Yuk, tunjuk jari. Ya, Siva. Kebudayaan tertentu diadakan dengan unsur dari satu budaya asing tanpa menghilangkan budaya sebelumnya. Ya, suatu budaya tertentu yang dihadapkan pada budaya asing. Di sini terdapat penyatuan tanpa menghilangkan kekhasan budaya asli. Nah, kalau amalgamasi itu apa? Ya, walaupun dua kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan budaya baru. Ya, peleburan dua unsur budaya menjadi budaya baru, yaitu amalgamasi. Nah, dan di sini amalgamasi yang paling menjadi yang paling bisa digunakan untuk membedakan kalau amalgamasi ini peleburan melalui proses perkawinan campuran. Jadi seperti anak Indo-Eropa, Indo-Cina, Indo-Pakistan. Nah, itu berarti dari proses amalgamasi. Adakah anak Indo di sini? Indonesia ya? Ya, semuanya Indonesia. Nah, coba tunjuk jari. Siapa di antara kalian pernah terlibat yang namanya konflik? Semuanya pernah? Pernah. Ya, konflik adalah hal yang wajar yang terjadi di masyarakat. Ya, selama masyarakat saling berinteraksi. Jadi ketika kita menjalin hubungan, pasti di dalamnya itu ada hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik. Ya, paling banyak disebabkan karena apa? Perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan. Perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan. Ya, misalnya satu bangku semula sudah ngobrol asik sekali. Nah, tahu-tahu sudah saling melotot, saling tunjuk. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Karena dari ngomong berbicara baik-baik, itu nanti
konflik yang sering kita alami ya. Sikap yang harus kita kembangkan itu sikap yang seperti apa? Seharusnya supaya kita bisa terhindar dari konflik. Tidak keras kepala atau tidak egois dengan pendapat pribadi. Terus menghargai pendapat orang lain ya, saling menghormati, saling menghargai perbedaan ya. Kita anggap bahwa perbedaan itu indah. Ada beberapa ini ya, setelah pembelajaran ini nanti saya harap ya kalian nanti dapat setelah membaca materi ya, setelah membaca materi dan menyimak tayangan gambar, saya harapkan kalian mampu menjelaskan bentuk-bentuk dari proses sosial disosiatif yang ada 3. Ada konflik, ada kontravensi, dan ada kompetisi. Untuk alur ya, untuk alur pembelajaran pada pagi hari ini nanti kalian membaca materi atau mencari data ya, mencari data dengan membaca materi atau membaca dari buku atau dari yang saya share di smartphone masing-masing. Setelah itu nanti ada penjelasan dari saya. Setelah penjelasan dari saya, kalian nanti membentuk kelompok, di mana kelompok nanti menganalisis hanya satu masalah. Jadi nanti masing-masing kelompok akan menganalisis satu masalah, konflik-konflik saja, terus kontravensi saja, dan kompetisi saja. Jadi satu-satu masing-masing. Dan di akhir nanti kita tutup dengan mencoba latihan soal. Ada 10 latihan soal. Nah, kalau yang tadi dikerjakan secara kelompok, kalau latihan soal nanti kita kerjakan secara ini. Nah, untuk kegiatan yang ini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Kegiatan apa ini? Balapan. Ya. Balap karung yang sering kita jumpai ketika ya, kegiatan 17 Agustusan sering sekali kita jumpai. Nah, kegiatan balap karung ini kira-kira termasuk proses disosiatif yang mana? Persaingan atau kompetisi? Persaingan atau kompetisi? Persaingan atau kompetisi? Karena di sini mereka ya masing-masing pasti mengharapkan kemenangan. Dan kemenangan di sini yang akan diambil berapa? Satu. Makanya ketika mereka memperebutkan sesuatu yang sifatnya terbatas, ini masuk kategori kompetisi. Ini kenapa kalian berada di posisi seperti ini? Kira-kira ini apa? Konflik ya, ibu-ibu sedang di kondangan malah berantem bukan makanan ya, katanya kan nggak boleh. Nah, ya ini konflik. Nah, selanjutnya ini ada hari ini yang kita bahas persaingan, pertentangan, konflik atau konflik dan kontravensi. Persaingan atau kompetisi. Coba tunjuk jari, ada yang mau membacakan, coba Naila yang kencang. Persaingan atau kompetisi adalah sebuah proses sosial di mana ada 2 atau lebih pihak yang saling berlomba dalam berbuat sesuatu demi mencapai kemenangan. Kompetisi terjadi jika ada beberapa pihak yang menginginkan sesuatu dengan jumlah terbatas. Ya, terima kasih Naila Meli ya. Persaingan proses sosial di mana ada 2 atau lebih pihak, mereka berlomba untuk mencapai kemenangan. Ya, di sini dikatakan kompetisi karena tadi yang ingin dicapai atau yang ingin diraih sifatnya sangat terbatas. Seperti di kelas ini, adakah persaingan di kelas ini? Nggak mungkin nggak ada. Ya, pasti di kelas itu ada persaingan, yaitu persaingan untuk mendapatkan nilai terbaik. Ya, di kelas ini ada persaingan, di masyarakat ada persaingan. Ya, jadi persaingan itu hal yang umum dan wajar. Ya. Ada minta tolong dibaca hasilnya. Interaksi adalah bentuk interaksi sosial berupa perasaan tidak suka yang disembunyikan seperti
keraguan bahkan kebencian terjadi seseorang. Kontraversi dapat dikatakan sebuah proses sosial yang berada di antara kesarian dan penenangan. Ya, bentuk interaksi sosial berupa perasaan ya. Perasaan kita nggak suka, tidak suka terhadap orang lain, tapi kita sembunyikan. Ya, di depan kelihatan adakah? Di depan kelihatan baik-baik saja, ketika di belakang kita tidak tahu. Ya. Kontraversi di sini antara persaingan dan pertentangan. Ya, ketika kita bersaing, ketika kita mengikuti lomba, coba di sini dengan temannya kan hubungannya baik-baik saja. Setiap hari ngobrol, setiap hari saling senyum. Tetapi di dalamnya, pokoknya saya harus lebih tinggi dari dia. Sifatnya tersembunyi. Ya, asal nggak mengarah ke terjadinya konflik itu kita saja. Ya. Dan di sini banyak sekali bentuk-bentuk dari kontraversi ya. Contohnya apa? Desas-desus. Pernahkah kalian bergosip? Iya. Iya, benar. Desas-desus, gosip, fitnah, provokasi, nah, intimidasi itu semua masuk kategori kontraversi. Ya. Sampai di sini dulu materi proses sosial disosiatif ya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, silakan kalian membentuk kelompok yang sesuai yang sudah saya share. Ya, nanti tugasnya saya tayangkan di sini. Ya, silakan bentuk kelompok mulai dari sekarang. Ya, sudah selesai diskusinya anak-anak? Ya, kalau sudah, nanti salah satu anggota kelompok perwakilan ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Coba gambar 1, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ya, Rizkon, silakan ke depan. Yang lainnya tetap mengamati ya, istilahnya mengevaluasi dari hasil temannya nanti sudah benar apa belum. Silakan. Bebas, boleh salam, boleh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar 1. Gambar tersebut merupakan sebuah perlombaan antar anak-anak yang dimana perlombaan tersebut adalah lomba balap kelereng dengan sendok. Dapat kita lihat ada banyak anak yang sedang bersiap untuk mengikuti perlombaan tersebut. Gambar 1 tersebut termasuk dalam jenis proses disosiatif persaingan atau kompetisi. Gimana anak-anak, apakah benar gambar 1 termasuk jenis kompetisi? Iya. Ya, tepat sekali. Gambar pertama itu kompetisi ya. Sekelompok anak sedang memainkan lomba balap kelereng. Ya, di sini masuk kompetisi karena mereka itu memperebutkan juara 1 yang sifatnya sangat terbatas ya. Terima kasih, sangat bagus sekali untuk identifikasinya. Tepuk tangan untuk kompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Siti Andiani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mendiskusikan gambar 2, yaitu deskripsinya. Ada 2 orang ibu yang sedang menjunjing salah satu ibu lain. Kemudian ibu itu mendengar dan merasa tersinggung. Peristiwa tersebut termasuk ke dalam jenis proses disosiatif kontraversi karena berupa perasaan tidak suka yang disembunyikan lalu disampaikan kepada orang lain. Bagaimana untuk yang dari gambar 2? Apakah benar ini termasuk kontraversi? Iya. Ya, tepat sekali ya. Kontraversi di mana
terlihat seorang ibu yang di belakangnya ada 2 orang yang sedang menggunjing ya atau bergosip. Ya, di sini termasuk kontravensi karena perilaku tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bisa juga tadi dilakukan secara terang-terangan dan intensif ya, sehingga membuat orang yang merasa digosipkan atau orang yang ada di dekatnya itu merasa tidak nyaman ya. Terima kasih untuk kelompoknya Bibi ya, bagus sekali dedikasinya. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Yang belakang duduknya yang rapi ya. Nah, setelah kita selesai pembelajaran pada pagi hari ini, tadi sudah diskusi. Hari ini untuk mengetahui ya seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Biasanya saya gunakan saya jawab. Karena saya jawab ini nanti yang jawab, karena yang berkesempatan dapat nilai adalah cuma beberapa anak yang tidak merata. Maka hari ini saya membagikan kalau nggak soal nanti langsung dijawab di sini. Proses sosial disosiatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kompetisi atau persaingan. Kompetisi ini seperti dalam pertandingan atau perlombaan. Yang kedua ada kontroversi. Kontroversi ini berada di antara kompetisi dan konflik seperti provokasi, fitnah atau desas-desus. Yang ketiga ada konflik. Konflik ini merupakan hal yang wajar terjadi dalam masyarakat yang ada perbedaan. Materi yang akan datang karena proses sosial disosiatif adalah materi yang terakhir. Jadi untuk pertemuan yang akan datang nanti kita akan ulangan kalian ya, khusus untuk hubungan sosial. Bagaimana untuk pelajaran sosiologi hari ini? Ada kesulitan tidak? Iya. Berarti semuanya paham. Kalau paham, tadi kan semuanya sudah tertuju di sini. Berarti nanti nilainya 100 semua. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas didoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa untuk doa